Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini kita akan belajar tentang mencari akar-akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 3 cara ya untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Pertama, itu dengan cara memfaktorkan. Lalu yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga memakai rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, saya ingatkan kembali bentuk umumnya ya. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang pertama, memfaktorkan ya. Memfaktorkan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A-nya itu sama dengan 1. Maka karena A-nya sama dengan 1, maka di sini jadi X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini X pangkat 2. Nah, B-nya itu berubah jadi P tambah Q. Ya, tambah hasil pertambahan. Ditambah C, C-nya itu adalah P dikali Q. Nah, nanti akan menghasilkan X ditambah P kali X tambah Q. Kenapa di sini X? Karena ini X pangkat 2 ya. Pecah ya, X. P dan Q itu adalah faktor dari A kali C. Nah, agar lebih paham, kita ke contoh saja ya. Akar-akar penyelesaian dari persamaan berikut adalah, ini cara penyelesaiannya ya. Nah, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Karena A-nya sama dengan 1, maka langsung saja cari faktor dari 4. Kita namakan dengan P dan juga Q. Maksudnya cari hasil perkalian yang hasilnya 4. Berarti 1 dikali 4 dan lagi 2 dikali 2 hasilnya juga 4. Ini pasangan perkalian ini cari yang jika dijumlahkan hasilnya menjadi si B. Ya, menjadi 5. Ayo kita tambahkan. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, di antara kedua pasangan ternyata ini yang memenuhi ya. Yang sama dengan 5. Yang sama dengan ini. Maka akar-akarnya itu akan seperti ini. Pecah lagi ya, karena X pangkat 2 berarti X. Nah, lihat ini kan tadi ini ya. Karena yang memenuhi adalah yang ini, lihat tandanya ini positif. Berarti di sini digabungkan dengan ini jadi tambah 1. Ini juga positif ya. Jadi ke sini jadi tambah 4. Oke? Jadi X tambah 1 dikali X tambah 4. Nah, kemudian kita pecah lagi X tambah 1 sama dengan 0. Jadi seperti ini ya. Lalu X tambah 4 sama dengan 0. Ini lambang atau ya. Nah, ini dipindah ruaskan. Patokannya sama dengan ya. Ruas kanan, ruas kiri. Sebelah kiri tandanya positif, pindah ruaskan ke sebelah kanan jadi negatif 1. Atau X sama dengan pindah ruaskan positif, pindah ruas jadi negatif. Maka akar-akar dari penyelesaiannya adalah ini. Ini maksudnya 1 ya. X1-nya 1, negatif 1. X2-nya adalah negatif 4. Oke,
kita lanjut ke nomor 2. X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12. Maka pertama-tama mencari faktor dari 12. Yaitu kita sebut P dan juga Q. Nah, berarti hasil perkalian dari 12 itu berapa? Karena di sini ada tanda negatif, lihat. Positif itu kan bisa saja hasil perkalian negatif kali negatif, positif kali positif, ya kan? Karena di sini negatif, kita coba yang dua-duanya negatif dulu ya. Yang pertama negatif 1 dikali negatif 12. Negatif kali negatif hasilnya positif. 1 dikali 12 hasilnya 12. Oke, lalu bisa jadi negatif 2 dikali negatif 6. Sama ya, negatif kali negatif positif. 2 dikali 6, 12. Nah, dari sini coba kita cari yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 8 ya. Yuk kita tambahkan. Negatif 1 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 13. Beda ya. Lalu negatif 2 ditambah negatif 6. Hasilnya adalah sama dengan negatif 8. Nah, ternyata yang dijumlahkan hasilnya negatif 8 adalah yang ini ya. Negatif 2 tambah negatif 6. Maka akar-akarnya itu ini X, pecah dulu ya, X. Kenapa ini dikurangi? Karena di sini negatif. Langsung saja ya. Kalau di sininya negatif, ajak lagi ke sini. Jadi dikurangi 2. X dikurangi 2 dan X ini negatif 6. Masukin ke sini jadi dibacanya dikurangi. Jadi X kurangi 6. Paham ya? Perhatikan tandanya. Maka kita pecah lagi. X dikurangi 2 sama dengan 0 dari sini. Atau X kurangi 6 sama dengan 0. Maka hasilnya X sama dengan 2. Ini pindah ruas ya. Negatif pindah ruas jadi positif. Atau si X-nya itu sama-sama dengan 6. Dari negatif pindah ruas jadi 6. Nah, maka akar-akar penyelesaiannya adalah ini. X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah 6. Ya. Paham? Kita lanjut ke nomor 3 ya. X pangkat 2 dikurangi 2X sama dengan 8. Nah, ini karena belum sama dengan 0, berarti rubah dulu ke dalam bentuk umum ya, yang sama dengan 0. Maka tulis lagi X pangkat 2 dikurangi 2X. Nah, positif pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif. Nah, setelah sama dengan 0, maka cari faktor dari 8 ya. Karena ini negatif, patokannya ini aja ya. Kalau C-nya negatif, otomatis hasil perkalian dari salah satu yang bentuknya negatif. Oke, ternyata 8 itu hasil perkalian dari 1 dan 8. Karena negatif, kita tulis di salah satunya negatif ya. 1 dikali negatif 8. Lalu, atau 8 dikali negatif 1. Lalu ada 2 dikali negatif 4. Ada lagi negatif 2 dikali 4. Ya, kita cari yang dijumlahkan menjadi hasilnya negatif 2. Ingat ya, negatifnya aja. Negatif 2. Yuk kita jumlahkan. 1 ditambah negatif 8. Hasilnya adalah negatif 7. Lalu 8 ditambah negatif 1, hasilnya adalah 7. Lalu 2
ditambah negatif 4, hasilnya akan menjadi negatif 2. Lalu yang ini, negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, ternyata didapat ya, yang hasilnya negatif 2 adalah 2 dan negatif 4. Maka akar-akarnya itu didapat dari X ditambah 2, X dikurangi 4 sama dengan 0. Ingat ya, tulis dulu X. Dari mana 2? Dari sini. Karena ini memenuhi yang ini, negatif 2. Ini positif, masukkan ke sini jadi tambah. X tambah 2 dikali X. Karena ini negatif, langsung saja masukkan ke sini jadi dikurangi 4. Oke, sama dengan 0. Jadi X tambah 2 dikali X kurangi 4 sama dengan 0. Lalu ini X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurangi 4 sama dengan 0 dari sini. Hasilnya kita pindah ruas, X sama dengan negatif 2. Ya, karena positif pindah ruas jadi negatif. Lalu X sama dengan 4. Oke. Maka akar-akar penyelesaiannya adalah X1-nya adalah negatif 2, X2-nya adalah 4. Oke, kita contoh yang keempat. Nah, yang ini juga sama. Karena ininya belum sama dengan 0, maka ininya harus dirubah dulu ke bentuk persamaan umum ya, yang sama dengan 0. X pangkat 2, nah ini positif. Ingat ya, patokannya sama dengan ruas kanan, ruas kiri. Di sebelah kanan si X-nya tandanya positif, dipindah ruaskan ke sini menjadi negatif X. Ya, ini karena sudah di sebelah ruas kiri, lanjut saja negatif 6. Oke. Nah, setelah ini cari faktor dari 6. Karena ininya negatif, berarti ini adalah hasil perkalian dari angka yang positif dan juga negatif. Berapa saja? Kita coba 1 dikali negatif 6. Hasilnya negatif 6. Lalu 6 dikali negatif 1. Kemudian 2 dikali negatif 3. Dan 3 dikali negatif 2. Nah, setelah ini kita coba jumlahkan setiap pasangan ini. Yang hasilnya negatif 1. 1 ditambah negatif 6, negatif 5. 6 ditambah negatif 1, hasilnya adalah 5. 2 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 1. Lalu 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Nah, ternyata yang negatif 1, isinya negatif 1 adalah yang ini ya. Berarti yang ini. Maka akar-akarnya itu adalah ini. X ditambah 2, X min 3. Ini dari sini ya. Kenapa jadi tambah? Karena ini positif. Positif dimasukkan ke sini jadi tambah. Lalu ini negatif. Negatif ke sini jadi kurangi 3. Oke. Hati-hati ya dengan tandanya ya. Maka X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurangi 3 sama dengan 0. Maka X pindah ruaskan ya, positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 3. Nah, akar-akar penyelesaiannya itu berarti X1-nya negatif 2, X2 sama dengan 3.
Oke? Nah, agar lebih paham, coba kalian kerjakan ya latihannya. Ini di buku tulis kalian masing-masing. Video kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.